Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan kritikan kepada video ini. Dan subscribe agar kami bisa lebih banyak berkarya lagi. Selamat datang kembali di channel Republik Iptek. Pada bagian berikutnya dalam video seri review Zoom, saya akan membahas mengenai keamanan dari aplikasi Zoom. Zoom sekarang ini sudah menjadi aplikasi conference yang sangat populer, sehingga sampai-sampai istilah ajakan untuk mengikuti video conference sering diganti menjadi ajakan untuk menggunakan aplikasi Zoom. Zoom yuk! Secara subjektif pun, banyak orang yang mengatakan bahwa aplikasi Zoom memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi conference sejenis. Namun, di balik popularitas dan kualitas yang diakui banyak orang dari aplikasi Zoom Conference, dari beberapa sumber didapatkan informasi bahwa aplikasi ini memiliki beragam celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri informasi ataupun mengganggu proses berjalannya conference Zoom. Akibat dari masalah keamanan pada aplikasi Zoom Conference ini, sampai-sampai membuat beberapa pihak melarang penggunaan Zoom di dalam institusi mereka. Dari kalangan korporasi, tercatat nama-nama seperti Google dan SpaceX. Google melarang penggunaan Zoom di dalam perusahaan mereka. Di samping karena masalah keamanan, tentu saja kita tidak perlu heran dengan alasan Google tersebut, karena Google juga merupakan sebuah perusahaan yang membuat aplikasi video conference, yaitu Google Meet dan Google Hangout. SpaceX, perusahaan milik Elon Musk ini juga melarang penggunaan Zoom bagi para karyawannya karena alasan keamanan. Sementara itu, beberapa pemerintah negara juga melarang penggunaan Zoom. Pemerintah Taiwan melarang semua lembaga negara untuk mempergunakan Zoom. Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa Zoom dilarang untuk digunakan dalam perangkat komputer yang memiliki fixed connection, kecuali jika memang ada suatu situasi yang mendesak. Senat Amerika Serikat pun menyatakan pelarangan terhadap penggunaan aplikasi Zoom bagi para anggotanya. Sementara, jika kita lihat di Indonesia, sampai saat ini, Zoom masih dipergunakan secara bebas oleh beragam kalangan, baik oleh pemerintah, korporat, ataupun individu. Di kalangan institusi pendidikan, ada Dinas Pendidikan Kota New York yang melarang para guru untuk mempergunakan aplikasi Zoom untuk keperluan pengajaran jarak jauh bagi para muridnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak pihak yang melarang penggunaan Zoom? Benarkah aplikasi Zoom Conference ini tidak aman? Apa potensi resiko dari penggunaan aplikasi ini? Apakah aplikasi ini harus benar-benar ditinggalkan? Dan apa alternatif dari aplikasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Secara garis besar, ada 3 kategori permasalahan yang dimiliki oleh aplikasi Zoom Conference, yaitu masalah enkripsi, masalah privasi, dan masalah keamanan akses. Enkripsi. Dalam hal enkripsi, perusahaan Zoom menyatakan bahwa teknologinya dienkripsi secara end-to-end. Artinya, jalur komunikasi yang digunakan antar perangkat milik pengguna sepenuhnya aman. Karena kunci enkripsi hanya disimpan oleh perangkat milik para pengguna saja. Sementara server aplikasi Zoom yang ada di data center perusahaan Zoom tidak menyimpan kunci enkripsi tersebut. Penggunaan enkripsi end-to-end ini menyebabkan perusahaan Zoom tidak bisa mengintip pesan, file, ataupun video daripada pengguna aplikasi ini. Kepada The Intercept, Zoom juga menyatakan bahwa mereka menjaga privasi penggunanya dengan sangat serius. Zoom hanya mengumpulkan data dari para pengguna sesuai dengan kebutuhan saja. Informasi yang dikumpulkan hanyalah informasi teknis yang benar-benar diperlukan oleh aplikasi Zoom agar bisa bekerja. Informasi tersebut yaitu IP address pengguna, spesifikasi sistem operasi, dan spesifikasi perangkat yang digunakan oleh pengguna. Zoom juga telah menerangkan bahwa perlindungan berlapis untuk melindungi privasi pengguna juga sudah diterapkan.
Dan Zoom juga menjamin bahwa perusahaan tidak melakukan pengambilan data milik penggunanya dan menjualnya kepada pihak yang lain. Namun ada beberapa pihak yang membantah pernyataan tersebut. Zoom tidak mempergunakan sistem enkripsi end-to-end. Dari penyelidikan yang dilakukan, ternyata Zoom Video Conference menggunakan kombinasi protokol Transport TCP dan UDP. Koneksi TCP dienkripsi dengan protokol TLS, dan koneksi UDP dienkripsi dengan AAS, yang menggunakan kunci yang dikirimkan antar dua sisi yang berkomunikasi dengan menggunakan koneksi TLS. TLS sendiri merupakan teknologi enkripsi yang juga digunakan oleh web server untuk membuat keamanan akses website dengan protokol HTTPS atau Secure HTTP. Intinya adalah, keamanan yang dijalankan oleh aplikasi Zoom tidak terjadi di dalam server milik perusahaan Zoom. Jadi, ketika kita melakukan video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom, video, audio, dan data yang kita bagikan dengan sesama pengguna memang aman dari siapapun yang memata-matai akses jaringan kita ataupun perangkat kita, tapi tidak terhadap perusahaan Zoom. Hal ini barangkali bukan merupakan suatu masalah apabila event conference yang dilakukan adalah event untuk umum dan tidak ada kerahasiaan informasi di dalamnya. Namun, jika isi pembicaraan dalam conference yang dilakukan adalah pembicaraan yang berisi hal-hal yang sensitif dan rahasia, tentu saja ini akan menjadi masalah. Inilah sebabnya Google dan SpaceX melarang karyawannya untuk mempergunakan Zoom. Mereka khawatir perbincangan rahasia bisnis atau teknologinya diintip oleh perusahaan Zoom. Dan ini juga menjadi alasan mengapa pemerintah Taiwan, Jerman, dan Senat Amerika Serikat melarang institusi dan stafnya menggunakan Zoom. Mereka tidak mau isi pembicaraan pemerintahan mereka jatuh ke pihak yang tidak diinginkan. Pihak Zoom menyatakan bahwa enkripsi mereka didesain untuk keperluan klien di level yang berbeda-beda. Pihak Zoom juga menyatakan tidak pernah memberikan kunci enkripsi kepada pihak lain yang tidak berwenang. Privasi. Maret lalu, Zoom dituntut oleh seorang penggunanya karena ternyata aplikasi Zoom pada sistem operasi Apple iOS mengirimkan data penggunanya tanpa izin kepada Facebook. Data yang dimaksud adalah model perangkat yang digunakan dan lokasi pengguna Zoom. Pertukaran data seperti ini sebenarnya adalah hal yang jamak pada penggunaan software. Jika kita amati kebijakan privasi penggunaan sebuah software, maka akan ada permintaan izin terkait hal-hal semacam ini. Namun, secara umum, pengguna biasanya akan mengabaikan hal ini dan langsung mengklik I agree untuk menyetujui dari aturan privasi tersebut. Namun, ternyata ada juga pengguna yang cukup kritis dan membaca detail kebijakan privasi milik Zoom. Pada kebijakan privasi, tidak ada penyebutan bahwa data pengguna akan dikirimkan ke pihak ketiga. Maka, ketika diketahui hal ini, maka pengguna tersebut melakukan tuntutan ke pengadilan. Setelah kejadian tersebut, pihak Zoom menyatakan telah mengupdate aplikasi iOS untuk menghilangkan kode program yang mengirimkan data pengguna ke Facebook. Founder dari Zoom, Eric Yuan, menanggapi langsung hal ini dengan menulis di blog resmi milik Zoom. Dia menyatakan bahwa fitur Login with Facebook yang dibangun dengan SDK atau Software Development Kit milik Facebook untuk iOS lah yang membuat hal tersebut terjadi, bukan karena kode pemrograman milik Zoom. Pihak Zoom menyatakan bahwa Facebook lah yang harus dipertanyakan akan kejadian ini. Pengguna iOS diminta mengupdate aplikasi ke versi terakhir untuk menghilangkan kode tersebut, dan pihak Zoom meminta maaf serta berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bagi orang awam, masalah privasi seringkali tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Dari awal menggunakan suatu aplikasi internet pun, banyak orang yang seolah menjual privasi
seperti halnya membiarkan perusahaan Google men-track posisi mereka, menggunakan data pencarian mereka untuk digunakan sebagai data analisis selera individu dan pasar, dan masih banyak yang lainnya. Pada video berikutnya akan dijelaskan mengenai keamanan akses di Zoom dan juga sebuah kesimpulan yang nantinya akan memberikan insight bagaimana seharusnya Anda bertindak terhadap isu keamanan aplikasi Zoom. Terima kasih dan sampai jumpa di video. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan kritikan kepada video ini. Dan subscribe agar kami bisa lebih banyak berkarya lagi.